Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon izin menyampaikan kami dari kelompok 2 mata kuliah Human Integrated System and Organization Behavior, di mana di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan proyek praktikum eh, di mata kuliah Human Integrated System ini. Next. Untuk anggota kelompok, yang pertama Antonius Krisbianto, yang kedua Ahmad Al-Farabi, yang ketiga Gitarius, yang keempat Ardiansah Satria, yang kelima Hilman. Next. Dalam kesempatan kali ini, latar belakang masalah dan permasalahan yang kami ambil adalah terkait pekerjaan pada turbin gas, di mana yang melatar belakangi adalah overhaul turbin gas Alstom GT13E2 di PLTGU Muara Tawar yang melibatkan pengangkatan burner dan burner transition case atau BTC, di mana pada saat menggunakan metode lama, yaitu dengan cara mengangkat manual kurang lebih 50 kg berdiri di atas kombuster area yang sangat terbatas. Resiko resikonya yaitu terkait cedera punggung, terjatuh, gegar otak, dan kerusakan peralatan lainnya yang sedang diangkat. Dan latar belakang yang terakhir adalah waktu pekerjaan yang panjang, sehingga efisiensinya rendah. Permasalahan yang ada, yang pertama adalah terkait desain alat yang harus sesuai dengan ukuran tubuh atau jangkauan pekerja antropometri, beban biomekanik dan repetisi tinggi, serta kelelahan dan konsumsi energi pekerja yang belum terukur dengan baik. Next. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengintegrasikan antropometri pada desain spesial tool mini crane, menurunkan beban biomekanik dan repetisi kerja yang berulang-ulang, serta mengukur dampak terhadap kelelahan dan konsumsi energi. Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi perusahaan meningkatkan produktivitas, menurunkan risiko kerusakan, dan memenuhi standar K3 serta ergonomi. Untuk pekerja, menurunkan risiko cedera dan menambah kenyamanan pada saat bekerja. Manfaat dari segi ilmu yaitu di mana referensi penerapan Human Integrated System di industri pembangkit listrik dapat ditingkatkan dan dapat dikondisikan sesuai sebagaimana cara bekerja di lapangan. Untuk ruang lingkup yang pertama adalah objek pengangkatan burner atau BTC. Lokasinya ada di PLTGU Muara Tawar. Dengan metode perancangan ini, maka akan dibuatkan mini crane atau eh, crane mini dengan motorized, penerapan ergonomi dan perbandingan metode manual serta alat bantu yang akan dibuat. Next. Dari landasan teori bisa kita ketahui dan pelajari di mana antropometri dari prinsip presentil P5, P50 maupun P95, di mana untuk jangkauan dan clearance adjustable yang dapat dikondisikan dengan kondisi pada saat bekerja. Yang kedua terkait functional range, di mana letak kontrol dalam jangkauan dengan kondisi yang nyaman. Yang ketiga adalah clearance space, di mana mencegah postur canggung dan risiko cedera.
Untuk biomekanika manual handling, di mana parameter terkait massa beban, jarak horizontal, dan ketinggian frekuensi, serta kualitas pegangan postur yang akan dikondisikan dengan alat tersebut. Yang kedua, terkait model, di mana reverse Neos lifting equation ini akan menghitung RWL dan lifting index. Dan yang ketiga, strategi yaitu substitusi beban dengan alat mini crane, dikurangi jarak horizontal horizontal dan kontrol frekuensi angkat. X. Untuk metode penelitian, kita bisa ambil yang pertama adalah dari start, lalu kita lakukan studi literatur, pengumpulan data, perancangan alat bantu, uji coba alat, analisa data, serta pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran, dan eh, dinyatakan proyek itu selesai. Lokasi untuk penelitian yaitu di PLTGU Muara Tawar, di mana objek yang dijadikan sebagai penelitian yaitu proses pengangkatan burner dan case BTC turbin gas Alstom GT13E2. Lalu untuk pengumpulan data yang akan dilakukan dan juga analisisnya, ada beberapa jenis data yang diambil. Yang pertama yaitu data antropometri, yaitu dimensi tubuh dari manusia. Lalu data biomekanika yang mengukur massa beban barang tersebut dan juga frekuensi repetisi pengulangannya. Dan yang terakhir adalah data fisiologis yang menyangkut denyut jantung dari para pekerjanya. Setelah itu data akan dianalisis melalui analisis antropometri dari persenter 5 hingga 95. Lalu ada analisa biomekanika yang menyangkut evaluasi RWL dan lifting index, serta yang terakhir adalah analisis kelelahan dan konsumsi energi dengan mencari nilai HRR atau nilai denyut jantung tersebut. Next, Mas. Selanjutnya terkait fatigue and energy consumption, di mana dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama terkait kelelahan kerja, secara indikator yaitu ada heart rate, yaitu cadangan, kemudian ada cadangan denyut jantung atau HRR, dan durasi kerja. Menggunakan standar yaitu ACSMS Guidance tahun 2021. Kemudian ada konsumsi energi, di mana estimasi via hubungan antara heart rate, dan energy expenditure. Kemudian ada match dan wearable device untuk akuransi pengukuran. Nah, faktor yang mempengaruhi ini yaitu adalah kecepatan kecepatan kerja, repetisi, dan beban. Kemudian secara implikasi studi, di mana desain mini crane menurunkan heart rate dan konsumsi energi. Kemudian pemantauan heart rate sebelum dan sesudah intervensi, kemudian dievaluasi aktivitas alat tersebut. Kemudian mendukung prinsip fatigue management dalam ergonomi industri. Berikutnya untuk analisis antropometri, data dari persentil 5, persentil 50, dan persentil 95 memastikan jangkauan dan clearance pekerja. Kemudian tinggi siku berdiri antara persentil 5 sampai persentil 50 itu sekitar 134,76 sampai 150,05 cm. Ini berarti posisi pengendalian sudah sesuai. Lalu jangkauan horizontal kurang dari persentil 95, sekitar 12,05 cm. Nilai ini tidak perlu peregangan berlebih.
Kemudian clearance vertikal memenuhi persentil 95 tinggi badan antara sekitar 175,50 cm. Dari kesimpulan analisis antropometri ini didapatkan bahwa desain sudah mengakomodasi lebih dari 90% populasi pekerja. Next. Selanjutnya untuk analisis biomekanika dan perhitungan pertama didapatkan untuk metode manual didapatkan nilai RWL 5,57 kg, kemudian lifting index 0,718 yang artinya kondisi ini aman tetapi repetisi tinggi bisa meningkatkan resiko kumulatif. Kemudian metode yang sudah menggunakan mini crane kita dapatkan nilai RWL 264,24 kg dan lifting index 0,015 yang berarti resiko biomekanik hampir hilang. Di dalam analisa biomekanika ini kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan mini crane menurunkan lifting index dari 0,718 menjadi 0,015, menghilangkan hampir seluruh beban kerja angkat manual serta menurunkan resiko cedera punggung. Next. Yang terakhir, untuk analisis fatigue dan energy consumption, dari perhitungan metode manual didapatkan persentasi heart rate reserve atau HRR sekitar 29,36%. Ini masih dalam range ringan sampai sedang. Kemudian untuk energi yang dihasilkan yaitu 21,12 kilokalori. Beban kardiovaskular cukup tinggi, hampir 30% HRR, mendekati batas aman untuk kerja berulang dalam durasi panjang. Selanjutnya, pengukuran metode setelah menggunakan mini crane didapatkan persentase HRR yaitu 2,75%. Nilai ini berada dalam range ringan sangat rendah. Kemudian energi yang dihasilkan yaitu 1,98 kilokalori. Beban kardiovaskular hampir hilang. Konsumsi energi berkurang kurang lebih 90%. Potensi kelelahan fisik sangat rendah. Kesimpulan dari pengukuran ini, penurunan persentasi dari HRR hampir 10 kali, kemudian energi yang dihasilkan turun lebih dari 90%. Next. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penggunaan mini crane untuk pekerjaan overhaul ini adalah yaitu satu, desain mini crane telah sepenuhnya mengintegrasikan prinsip antropometri, yaitu persentil, jangkauan fungsional, dan ruang gerak. Yang kedua, dimensi utama yang disesuaikan dengan data persentil 5 sampai dengan persentil 50 pekerja, sehingga dapat digunakan di berbagai postur tubuh operator tanpa membungkuk atau mengangkat bahu secara berlebihan. Yang ketiga, penggunaan mini crane ini hampir menghilangkan beban angkat manual dan menurunkan frekuensi repetisi dari 16 kali per menit menjadi 0,667 kali per menit. Hal ini menunjukkan penurunan drastis resiko cedera punggung dan kelelahan akibat repetisi tinggi. Kemudian yang keempat, terjadi pengurangan beban kardiovaskular hampir 10 kali lipat dan penghematan energi lebih dari 90%. Dan yang terakhir, produktivitasnya meningkat dengan pemangkasan durasi overhaul kurang lebih 4 jam, risiko kerusakan peralatan menjadi menurun, dan kepatuhan terhadap standar K3 lebih terjamin. Demikian presentasi dari kelompok 2, Human Integrated System and Organizational Behavior. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.